Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusrif lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingat, dapat memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah di dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara memperbanyak berpikir. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepada Allah, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan keterangan dalam setiap kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar bertakwa, dan kamu sekalian jangan meninggal kecuali kamu dalam keadaan muslim. Sidang sholat Jumat yang dinikmati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam khotbah Jumat singkat ini, mari kita merenungi ayat pendek, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, suatu yang menjadi gerbang dan kehidupan dunia menuju kehidupan di akhirat. Banyak sekali kejahatan yang kita lakukan, maka kita kemudian menjadi orang yang taat kepada Allah. Sebaliknya, banyak sekali amal yang kita kagumi, berbangga diri, kemudian sirna gara-gara kita itu bangga menyombongkan amal kita. Kita harus menurunkan kebaikan kita kepada mereka yang berada di bawah, dan yakinlah bahwa sesungguhnya hati kita setiap saat ada di dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu
ingkar atau mengkufuri kepada Allah, padahal kamu tadi yang mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam berbagai kitab tafsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah, dan sungguh aneh apabila manusia ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya mati, kemudian dihidupkan, kemudian mati lagi, kemudian dihidupkan kembali. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jamaah sholat Jumat yang mulia, maka apa saja kewajiban kita di dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan berharga ini. Pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surat Al-Mulk juga Allah mengatakan, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati hidup untuk menguji kamu sekalian. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna khairal amal adwamuhu wa in qalla." Sesungguhnya amal yang paling bagus adalah amal yang dilakukan secara kontinu meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan kesempurnaan mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun interaksi kita kepada sesama manusia, juga sesama alam semesta. Dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir buat kita. Amal yang kita lakukan tiap hari mestinya amal-amal yang baik, hubungan dengan sesama manusia dengan cara yang baik, karena bisa jadi amal yang kita lakukan itu adalah amal terakhir, dan kemudian kita tidak tahu bahwa hari itu kita akan meninggal. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, yang dapat mendoakan kita kelak, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafi'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu, rawahu Muslim. Yang artinya bahwa hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila ibnu Adam meninggal dunia, maka amalnya itu putus kecuali 3, yaitu sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadirin jamaah Jumat, amal-amal ini akan pahalanya mengalir sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasulullah juga dalam
man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Begitu juga akhir daripada perkataan kita seharusnya menjadi akhir kata-kata yang baik. Akhir amal kita seharusnya menjadi akhir amal baik. Karena kita tidak mengerti kapan akhir hidup ini, maka biasakan kita kumpul dengan orang yang baik, dan juga biasakan kita melakukan hal-hal yang baik. Faman kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir daripada perkataannya adalah la ilaha illallah, maka orang itu masuk surga. Meskipun dalam hadis ini tidak kemudian diartikan secara literal bacaan la ilaha illallah, tetapi setidaknya kita harus melakukan amal-amal yang punya nilai ilahiyah, bukan nilai-nilai syaitoniah. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khatimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya, seperti yang disampaikan oleh hadis Rasulullah juga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu. Faqila kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu bi amalin shalih qabla al-maut. Artinya adalah apabila Allah mengendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya ia beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya mereka beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal dunia. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khatimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah memwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi amarna bil inqisam bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir al muslimin wal muslimat
wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, berikanlah kekuatan iman dan Islam kepada kami ya Allah. Tuntunlah setiap langkah kami di jalan-Mu ya Allah. Curahkanlah segala rahmat dan karunia-Mu kepada keluarga dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, di hari yang Engkau ciptakan ini, ajarkanlah kami agar senantiasa menempatkan-Mu di tempat yang paling agung, karena kami sadar seringkali dunia ini lebih kami pentingkan daripada Engkau ya Allah. Ya Allah Maha menatap, Maha agung, Maha perkasa. Engkaulah yang Maha tahu. Ampunilah sebusuk apapun diri kami selama ini. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Tutup seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah kami ya Allah. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran yang kelam masa lalu kami. Ya Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhkurun. Fadhkurullahal 'azim bi dzikrikum was'alu min fadlihi ya'idukum wa la dzikrullahi akbar.